Bab 018. Yasmin sudah rapi dan cantik, pakaian yang disiapkan Evan di dalam lemari semua size-nya sesuai badannya. Bukan hanya satu pakaian namun ada beberapa. Mereka tiba di halaman rumah besar Christophe, pria itu keluar lebih dulu lalu membuka pintu mobil untuk Yasmin. Yasmin turun, lalu Evan mengulurkan tangannya untuk Yasmin pegang dan ia menggenggamnya dengan erat. Kamu sangat cantik. Tidak ada wanita manapun yang menandingi kecantikanmu, istriku. Evan menggombal. Yasmin tertawa kecil mendengarnya, dia justru merasa geli mendengar rayuan pria yang biasa bersikap dingin itu. Kamu juga tampan, suamiku. Kalau sampai mata kamu jelalatan dan berpaling daiku, aku sumpahin kamu gak akan pernah lihat wanita cantik lagi. Bisik Yasmin. Pria itu menganggukkan kepalanya dengan patuh, sikapnya begitu manis seperti anak kecil yang penurut, Yasmin sangat gemas melihatnya. Ayo kita masuk. Evan memeluk pinggang Yasmin dari samping dan menggiringnya masuk ke dalam rumah. Sementara di dalam rumah, Yoshi begitu khawatir kalau kakaknya tidak datang. Dia takut membuat Hana kecewa, karena wanita itu sudah capek-capek masak dari tadi sore sampai sekarang 8:30 malam. Ya sudah, tidak masalah kalau Evan tidak datang. Biarkan Evan menghabiskan waktunya bersama Yasmin, mereka baru bertemu. Ucap Madeline. 141. Hana menganggukkan kepalanya. Lihat tante, kita makan malam saja lebih dulu. Jawab Hana. Mereka berdiri, hendak berjalan menuju meja makan, namun saat Yoshi menoleh ke arah pintu, gadis itu tersenyum melihat Evan dan Yasmin rupanya datang. Lihatlah, mereka sudah datang. Yoshi berseru dengan bahagia. Madeline dan Hana dengan cepat menoleh. Benar saja ternyata Evan pulang seperti keinginan mereka, namun rupanya Evan juga bersama Yasmin. Kakak ipar. Yoshi memeluk tubuh Yasmin. Setelah hubungan mereka membaik, Yoshi memang berjanji akan menjadi adik ipar yang baik. Yasmin tersenyum tipis dan membalas pelukan Yoshi. Setelah memeluk Yoshi, Madeline juga berjalan mendekat dan memeluknya. Terima kasih karena sudah mau pulang untuk Evan sayang. Kalian akan jadi pasangan yang saling mencintai selamanya. Ucap Madeline. Terima kasih. Yasmin menjawab. Madeline menggandeng tangannya, Yasmin menatap sosok wanita yang tadi siang tidak sengaja bertemu dengannya. Hana tersenyum, terpaksa Yasmin juga tersenyum untuk menghargainya. Nona Yasmin. Kita belum kenalan ya, aku Hana. Wanita itu mengulurkan tangannya dan menyapa dengan baik. Tidak enak kalau Yasmin tidak menanggapi dengan baik juga, di hadapan Madeline dan Yoshi. Yasmin mengulurkan tangannya, Yasmin. Ayo kita ke meja makan, makanannya keburu dingin. Ucap Madeline. Yasmin menarik tangannya, mereka kemudian berjalan ke ruang makan. Evan menarik kursi duduk untuk Yasmin, lalu ia duduk di sampingnya. Tidak disangka Hana justru duduk di sampingnya juga, posisi Evan berada di tengah antara Yasmin dan Hana. Kak, semua makanan ini yang masak Kak Hana loh. Yoshi mulai bicara. Yasmin seketika tersentak, dia langsung menatap Yoshi. Dari dulu Kak Hana pandai memasak, masakannya sangat enak. Kak Yasmin harus cobain, dia memasak makanan kesukaan Kak Evan juga. Rasanya Evan ingin menyumpal mulut adiknya yang pandai bicara. Sedangkan Hana tersenyum mendengar pujian Yoshi. Evan, aku masak sushi kesukaan kamu, loh. Kamu juga harus cobain. Hana mengambil sepotong sushi, meletakkannya di piring pria itu. Yasmin lalu menatapnya dengan setengah kesal,
Tapi Yasmin tidak mau dilihat sebagai anak kecil yang hanya masalah sepele ia merajuk. Yasmin justru mengambil sumpit dan mengembalikan sushi ke piring semula. Sayang, waktu itu di London kamu dilarang makan sushi oleh dokter, kan? Makan ini saja. Yasmin mengambilkan makan yang lain. Hana menatapnya dengan senyuman tipis, sedangkan Evan setengah bingung, menatap Yasmin hendak protes, tapi Yasmin melotot membuatnya diam dan tersenyum. Lia, aku ingat. Terima kasih sudah mengingatkanku, istriku yang paling cantik. Di hadapan semua orang, pria itu mengecup kening Yasmin. Yoshi tersenyum lebar melihat kemesraan pasangan di hadapannya. Oh ya ampun, kalian membuat kami iri. Bisa. 142. Tidak, mesra-mesraannya nanti saja saat kami tidak ada. Protes Yoshi. Yasmin juga pintar memasak. Masakannya tidak kalah enak dari masakan Hana. Madeline ingat, saat menjadi menantunya, ia memperlakukan Yasmin seperti pembantu. Yasmin mengerjakan pekerjaan rumah dan memasak. Masakan Yasmin tak kalah lezat dari makanan di restoran bintang 5, hanya dulu Madeline enggan mengakuinya. Benarkah Tante? Kalau begitu, Nona Yasmin, kapan-kapan aku boleh dong, memasak bareng kamu. Hana begitu antusias. Yasmin tersenyum mendengar permintaannya, haruskah ia menjawab iya? Atau bagaimana? Kak Hana, sepertinya mencari waktunya Kak Yasmin itu sangat sulit. Kalau bukan untuk Kak Evan, Kak Yasmin adalah orang yang super sibuk. Yoshi menjawab dengan penjelasannya. Oh ya. Sahut Hana. Kak Yasmin ini owner dari YK Skincare, YK Group dan dia juga harus membantu menangani grup Kyler. Kak Hana tahu grup Kyler kan? Tanya Yoshi. Sebenarnya Yasmin malu kalau statusnya dibeberkan, ia ingin orang-orang tahu sendiri. Hana pun terkejut, ia tahu grup Kyler yang setara dengan grup Christophe. Apalagi brand YK yang sekarang begitu terkenal dengan semua produknya, jadi Yasmin adalah putri dari keluarga Kyler. Maaf, sepertinya aku terlalu menyembunyikan dari sampai tidak mengenali Nona Yasmin Kyler. Balas Hana dengan senyum tipis. Mereka kembali melanjutkan makan, namun Yasmin merasa tidak begitu selera makan di antara keluarga Christophe, karena yang mereka bahas hanyalah Hana. Kenapa makannya hanya sedikit? Tegur Evan dengan pelan. Yasmin menatapnya dan menggeleng pelan. Tidak apa-apa. Aku merasa kecapean saja, jadi kurang selera makan. Yasmin menjawab. Karena sudah malam, sebaiknya Hana dan Yasmin menginap di sini saja. Nanti Hana biar tidur bersama Yoshi atau di kamar tamu. Ucap Madeline. Hana merasa tidak enak, sebenarnya dia ingin, tapi Hana merasa Yasmin keberatan ada dirinya di rumah Christophe. Benar saja, Yasmin memang keberatan kalau Hana menginap di rumah Evan, tapi kalau ada dirinya, ia bisa menjaga Evan kan. Hana terserah mau menginap di sini. Tapi aku akan mengantarkan Yasmin pulang, setelah makan malam, aku akan mengantarmu tidak apa-apa kan. Evan mematahkan semangat Yasmin. Yasmin pikir Evan akan dengan senang hati mengizinkannya menginap di rumahnya. Tapi justru dia disuruh pulang, sementara Hana diperbolehkan menginap di rumahnya. 143. Sepanjang perjalanan Yasmin hanya diam, tidak sedikit pun ingin bicara pada Evan yang tengah menyetir. Pria itu sesekali menatap wajah Yasmin yang terus diam. Evan tahu apa penyebabnya. Kenapa diam saja? Apa ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu? Tanya Evan pura-pura tidak tahu. Tidak ada. Yasmin menjawab dengan cepat dan singkat.
Pertemuannya dengan Evan justru seharian membuat suasana hati Yasmin kacau, tidak seperti yang dia bayangkan. Saat tiba di Winsdom, Evan akan menyambutnya dan mereka akan menghabiskan waktu bersama. Kalau seperti ini, Yasmin merasa ketakutan ada Hana di antara mereka. Bayangan Sofia yang dulu kembali menghantui lewat sosok Hana. Evan membawa Yasmin pulang ke rumah Alexander Kyler bukan karena Evan tidak ingin bersama Yasmin, dia sangat ingin bersama Yasmin. Tapi masalahnya, Yasmin memiliki orang tua yang mengaturnya dengan ketat. Alex belum yakin sepenuhnya, kalau dia membawa Yasmin menginap di rumahnya, Evan takut Alex datang dan membuat masalah. Meskipun sudah mendapatkan restu orang tua Yasmin, tapi Evan ingin membawa Yasmin pulang bersamanya setelah mengubah status mereka menjadi pasangan yang sah. Mobil berhenti di halaman besar rumah keluarga Kyler. Begitu sampai, Yasmin hendak langsung turun namun Evan menahan tangannya dan membuat wanita itu menoleh. Dengan cepat pria itu mencium bibir Yasmin. Evan menarik diri, namun tetap menahan tangan Yasmin. Kamu marah karena aku tidak mengizinkan menginap di rumah? Tanya Evan. Yasmin tidak menjawab, ia lelah dan mengantuk karena sikap pria itu. Aku capek, mau tidur. Yasmin, dengarkan aku sebentar. Seandainya aku masuk dan menginap di rumahmu, apa ayahmu akan mengizinkan? Yasmin tidak mengerti maksud ucapan Evan, memangnya Evan mau menginap di rumahnya? Tentu saja Alex tidak akan mengizinkan. Yasmin menggelengkan kepalanya pelan. Tidak kan, ayahmu tidak akan mengizinkan, sayang. Begitu juga kalau kamu tidur di rumahku. Ayahmu tidak akan mengizinkannya, sayang. Karena itu aku mengantarmu pulang. Hubungan kita baru dimulai, bagaimana kalau hanya dengan masalah sepele, orang tuamu berubah pikiran? Pintu rumahku terbuka lebar untukmu, aku akan membawamu bersamaku, setelah aku menikahimu lagi. Evan menjelaskan panjang lebar. Yasmin tidak terpikir sampai sejauh itu, ternyata Evan melakukan itu karena melindungi hubungan mereka. Alex pernah begitu sensitif jika menyangkut Evan, benar yang dilakukan Evan, namun Yasmin justru berpikiran buruk. Jadi karena itu, Yasmin membalas. Pria itu menganggukkan kepala sembari mengusap rambut Yasmin yang tergerai. Lia, masih mau diam sekarang? Aku tidak mau berpisah denganmu, setiap saat aku selalu merindukanmu. Tapi Hana, 144. Biarkan saja. Evan mengecup bibir Yasmin dengan gemas. Dia suka sekali melihat Yasmin merajuk, wajahnya seperti anak kecil yang imut. Yasmin kembali kesal karena Evan hanya menanggapi dengan santai. Tapi Evan sengaja mengerjai Yasmin, dia tidak akan pulang ke rumah, tapi ke villa. Hana hanya temanku. Tidak salah kan? Aku mau turun. Yasmin menarik tangannya dengan paksa, justru pria itu tertawa namun tidak melepaskan tangan Yasmin. Evan menariknya mendekat dan memeluknya. Aku pulang ke villa, tenang saja Yasminku sayang. Aku cuma milikmu, jangan pernah khawatir. Setelah sampai, kita video call nanti. Yasmin mengulum senyumnya, dia senang mendengar ucapan Evan, artinya Evan tidak akan bertemu Hana. Hati-hati di jalan. Yasmin mencium pipi kanan kiri pria itu. Evan lalu turun dari mobil dan memutari, membuka pintu untuk Yasmin. Kamu mau mampir? Tanya Yasmin. Sudah malam, aku masih ada pekerjaan sedikit. Besok aku jemput kamu. Ucap Evan tersenyum. Yasmin mengerutkan keningnya, memangnya mau kemana? Evan kan sangat sibuk, mereka juga baru bertemu. Kemana aja? Pria itu mengedipkan sebelah matanya.
Sudah sana masuk. Tangannya mengusap-usap rambut Yasmin dan menciuminya sebelum membiarkan Yasmin masuk ke dalam rumah sembari melambaikan tangan. Madeline, Yoshi dan Hana duduk di ruang tengah sembari menonton drama kesukaan Yoshi. Dua wanita lebih dewasa dari Yoshi itu hanya sekedar menemani Yoshi saja. Namun sesungguhnya, sebenarnya Hana menunggu Even, karena ingin membicarakan sesuatu. Tapi menunggu sampai jam 11 malam, Even belum juga pulang. Madeline dan Yoshi sudah mengantuk, mereka mengajak Hana untuk tidur tanpa menunggu Even. Mungkin kakak masih bersama Kak Yasmin. Kak Hana, sebaiknya kita tidur saja, ucap Yoshi. Hana akhirnya mengangguk menuruti kata Yoshi. Mungkin dia akan bicara lain kali ketika Even ada waktu luang. 145. Pagi hari yang cerah, Yasmin sudah bersiap seperti kata Even yang akan menjemputnya untuk pergi. Tidak tahu kemana tapi Yasmin merasa happy. Zo yang kebetulan lewat kamar Yasmin yang terbuka seketika berhenti dan mengetuk pintu. Boleh ibu masuk? Yasmin menoleh, tersenyum melihat ibunya yang tak kalah cantik meskipun sudah tua. Masuklah bu. Zo bahagia melihat wajah Yasmin yang berseri-seri, benar-benar kebahagiaan yang sesungguhnya untuknya. Zo berharap, wajah putrinya akan terus bersinar karena diiringi kebahagiaan. Wah, sepertinya ada yang mau pergi. Mau kemana sayang? Cantik sekali. Zo menggoda Yasmin. Gadis itu tersenyum malu. Yasmin bukan gadis remaja yang lagi jatuh cinta, tapi dia merasa lebih sekedar jatuh cinta. Yasmin pernah menikah dengan Even, pernah jatuh cinta, tapi mungkin tidak sebahagia ini. Kami mau pergi, Bu. Jangan tunggu Yasmin nanti ya, nggak tahu pulangnya jam berapa. Zo tersenyum dan mengangguk. Baiklah sayang, yang penting kamu bahagia. Jangan lupa kabari sepupumu, pria malang itu tidak memiliki waktu untuk istirahat. Yasmin menganggukkan kepala, ia juga sudah menyuruh Renal istirahat tapi pria itu tidak mau. Katanya bekerja membuatnya lebih semangat dan duduk diam membuatnya bosan. Yasmin melihat dari jendela kamar, ada mobil yang ia yakini milik Even melaju di jalan depan rumahnya, senyumnya semakin lebar. Even sudah datang bu. Zo terkekeh, ayo turun, jangan buat calon suamimu menunggu. Mereka langsung turun bersama setelah Yasmin mengambil tas tangannya. Penampilannya elegan dan sempurna, cantik dan anggun dengan gaun maron selutut serta sepatu hak 7 cm. Di dalam mobil yang melaju dengan kecepatan sedang, Even menggenggam tangan kekasihnya, sembari mengusap-usap punggung tangan Yasmin. Kita mau kemana? Tanya Yasmin penasaran. Penampilan Even juga rapi dan tampan. Dengan setelan jas hitam yang membuatnya semakin dewasa. Nanti kamu akan tahu. Jawab Even dengan singkat. Yasmin semakin penasaran namun juga curiga karena takut Even berbuat macam-macam atau menculiknya. Kamu bukan mau menculikku kan? Tanya Yasmin dengan curiga. Pria itu tertawa kecil, untuk apa dia menculik Yasmin? Dia mengantongi restu Alex dan Zo Kyler. Mereka juga terikat cinta yang kuat. Ya, aku mau menculikmu dan mengurungmu di dalam hatiku, Yasmin. Hanya kamu seorang. Jawab Even. Yasmin tersenyum lebar. Kalau itu aku mau. Baru kali ini ada orang yang mau diculik. Kalau diculiknya masuk. 146. Ke dalam hati dan dekapan pria dingin yang memiliki hati keras seperti Even, mana ada yang bisa menolak. Hanya Yasmin, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun ikut masuk ke dalam hatinya Even. Tidak akan ada dua ratu di dalam satu istana, hanya ada satu ratu dan tidak ada juga selir.
Mobil Evan berhenti di sebuah pantai. Kalau tahu ke pantai, Yasmin tidak akan memaksa dress dan high heels. Sepertinya aku salah kostum, kenapa kamu tidak bilang mau mengajakku ke pantai? Protes Yasmin setengah kesal, menatap Evan dengan manyun. Pria itu tertawa kecil, dia memang mengajak Yasmin ke pantai, tapi bukan melihat pasir dan air laut di daratan. Apapun pakaianmu, kamu tetap cantik dan cocok berada dimanapun dengan kostum apapun. Pria itu membalas dengan manis supaya Yasmin kembali tersenyum. Benar saja, wanita mana yang tidak akan tersenyum mendapatkan jawaban seperti itu. Yasmin tidak jadi merajuk, Evan lalu turun dari mobil dan membukakan pintu untuk Yasmin. Silahkan turun, Tuan putriku. Pria itu mengulurkan tangannya untuk Yasmin genggam saat turun dari mobil. Lalu Yasmin meletakkan tangannya di atas telapak tangan Evan dan turun dari mobil. Mereka berjalan bersama-sama seperti pangeran dan putri, banyak pasang mata menatap dengan pandangan kagum serta penasaran, sebagian juga mengenal sosok Evan Christophe. Yasmin tidak menyangka Evan akan membawanya berlayar di laut sembari makan siang dengan romantis. Bukan hanya itu, pemandangan laut yang hijau dan terjaga bersih, semakin membuat Yasmin menyukainya saat melihatnya. Mereka berdiri menatap lautan dalam kapal yang berlayar. Evan memeluk perutnya dari belakang dan menyenderkan kepalanya di pundak Yasmin. Kamu suka? Yasmin menganggukkan kepalanya. Dulu dia ingin naik kapal berdua dengan pria yang dicintainya, namun tidak pernah terwujud. Sekarang dia tahu rasanya seperti apa, dan ternyata sangat indah. Aku tahu kamu dulu pernah ingin naik kapal bersamaku namun tidak terwujud. Sekarang aku mengabulkannya, nikmati waktu bersama ini. Ucapan Evan tentu saja membuat Yasmin tidak percaya. Evan melakukan itu karena tahu dulu dia bermimpi bersama Evan menikmati waktu di dalam kapal menatap lautan yang tenang dengan ombak kecil. Terima kasih. Aku harap selamanya kita seperti ini, Evan. Tidak ada orang ketiga dan yang lainnya. Yasmin tiba-tiba mengingat sosok Hana. Pria itu mencium pipinya dari samping. Jangan berpikiran buruk. Berpikiran yang positif, sebentar lagi kita akan bersama selamanya, tidak akan ada yang memisahkan kita, Yasmin. Balas Evan. Yasmin percaya kata-kata Evan, dia juga ingin berpikiran positif dan baik-baik saja untuk hubungan mereka. Pria itu membalikkan badan wanita di dalam dekapannya lalu menarik pinggangnya semakin merapat. Mengecup bibir Yasmin dengan singkat, membuat wanita itu menatapnya dengan mata menyipit. Selalu mencari kesempatan. 147. Gerutu Yasmin. Evan menyunggingkan senyum manisnya, yang hanya diperlihatkan dan hanya bisa terbentuk oleh satu orang, yaitu wanita cantik yang telah memikat hati dan seluruh jiwanya bahkan raganya hanya milik Yasmin seorang. Evan mendekatkan wajahnya, mereka belum masuk ke lantai atas di dalam kapal, ada satu ruangan yaitu sebuah kamar di sana, di dalam kapal itu hanya ada beberapa anak buahnya, seorang kapten dan asisten kapten, selain itu tidak ada penumpang lain. Evan sengaja menyewa satu kapal hanya untuk berlayar bersama Yasmin. Bagaimana kalau kita ke atas, Ham? Kita bisa melihat langit dan laut dengan jelas. Pria itu berbicara dengan nada setengah menggoda. Yasmin merasa sinyal buruk telah diberikan Evan, tujuan pria itu tidak jauh-jauh, pria itu ingin membawanya ke atas karena sesuatu hal yang menyenangkan dan membuat mereka serasa terbang ke awang-awang. Yasmin punya ide, sok jual mahal. Dia melepaskan tangan Evan dari pinggangnya lalu membalikkan badannya. Tidak mau ah, aku mau melihatnya dari sini. Balas Yasmin sembari menahan senyum. Pria itu tentu tidak akan tinggal diam,
dia menoleh kanan kiri di mana ada beberapa penjaga berkeliaran di dalam maupun luar kapal. Evan memeluk tubuh Yasmin dari belakang, bukan hanya itu, tangannya masuk ke dalam baju dan mencengkram lembut kedua bulatan kenyal hingga membuat Yasmin terkejut dan memekik tanpa sengaja. Evan, mau di sini apa di atas? Bisik Evan. Yasmin menurunkan tangan pria itu dari bajunya lalu membalikkan badan. Kau curang. Yasmin setengah kesal namun senang. 148. 3 jam kemudian, mereka duduk makan siang terlambat sembari menikmati angin sepoi-sepoi. Cuaca tidak terlalu panas tapi cukup dingin. Pesona awan yang putih nan birunya langit, membuat Yasmin terpaku dengan pemandangannya. Kapan kita pulang? Apa kita menginap di sini? Tanya Yasmin. Kalau ditanya, Evan tentu saja sangat ingin membawa Yasmin menginap di pulau, tapi dia punya banyak pekerjaan. Kontrak kerja samanya dengan Hana juga baru saja berlangsung dan Evan juga sedang fokus memantau desain serta rencana proyek terbaik untuk perusahaan besar dari luar negeri. Kalau sampai ia bisa mendapatkannya, maka perusahaannya akan menjadi perusahaan nomor 1 di Vinsdom. Lain kali ya, sayang. Aku sedang sangat sibuk. Saat kita honeymoon nanti, kita akan menghabiskan waktu panjang bersama lebih banyak lagi, mengunjungi tempat-tempat lebih indah dari ini. Jawab Evan. Yasmin mengerti kalau Evan sangat sibuk, kepalanya mengangguk paham. Ya, baiklah. Aku tunggu. Saat mereka kembali membahas masa depan yang cerah, tiba-tiba ponsel pria itu berdering. Mereka menoleh bersama, mengecek siapa nama yang tertera di layar ponsel milik pria itu di atas meja. Yasmin mengerutkan keningnya melihat namanya, Hana. Van juga tidak tahu kenapa wanita itu menelponnya. Kenapa dia menelponmu? Apa kalian ada pekerjaan? Tanya Yasmin. Sepertinya tidak. Biarkan saja, nanti akan berhenti sendiri. Jawab Evan. Mereka mengabaikannya dan lanjut mengobrol hangat, sampai mati sendiri suara ponsel Evan, namun detik berikutnya kembali berbunyi, lalu mati hingga 3 kali panggilan. Akhirnya Yasmin kesal karena obrolan santai mereka terus terganggu. Angkat saja, aku pusing mendengarnya. Siapa tahu penting. Evan pun juga kesal, tangannya meraih ponsel kemudian berdiri mengusap rambut Yasmin dan berjalan 1 langkah menjauh dari Yasmin. Yasmin menggerutu. Dasar pengganggu. Ada apa menelponku? Suara Evan terdengar di telinga Yasmin. Yasmin mendengar sembari menatap langit. Evan, maaf mengganggu. Kapan kamu pulang? Aku ada perlu denganmu, aku ingin bicara denganmu hal penting. Aku tahu sekarang kamu bersama Yasmin kan? Aku di grup Christophe sekarang, asistenmu yang memberitahukan kalau kamu bersama Yasmin. Hanya karena Hana, Evan pulang. Yang ada Yasmin akan marah dan mengabaikannya. Kemari saja Yasmin sudah salah paham, Evan juga tidak ingin wanita itu merajuk dan hatinya resah. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan sekarang. Kalau soal pekerjaan, katakan saja pada Henry. Bukan pekerjaan Evan. Ini hal penting tentangku, sepertinya hanya kamu yang bisa menolongku. Jadi kapan kamu pulang, aku ingin kamu membantuku. Jawab Hana dengan serius. Yasmin mendengar suara Hana yang memohon meskipun terkadang samar-samar di telinganya. 149. Pria itu memutuskan sambungan telepon sepihak lalu kembali duduk di sebelah Yasmin. Hana teman kuliahnya dari SMP dan mereka dulu lumayan dekat, setiap ada masalah, Hana juga sering membantunya. Evan merasa tidak enak jika tidak membantu wanita itu apalagi jika ia bisa.
Tapi bagaimana sekarang? Raut wajah Yasmin terlihat sudah tidak bersahabat. Tangannya dilipat di perut, meskipun tidak mengatakan kesal, tapi Evan tahu Yasmin kesal. Mau pulang sekarang? Tebak Yasmin. Evan mengusap rambut panjang wanita itu yang tertata rapi dengan gelombang-gelombang ala keriting gantung, lalu mencium kepala atasnya. Aku akan mengajakmu lagi hari Sabtu nanti, kita bisa menginap dan Minggu sorenya baru pulang. Evan berusaha merayu, namun alih-alih senang atau menjawab, Yasmin justru berdiri lalu masuk ke dalam kamar. Evan menghela nafasnya, yang benar-benar marah karena mengira mereka pulang untuk Hana yang menunggu Evan. Kembali ke pantai sekarang. Evan menelpon asisten kapten. Pria itu berdiri dan menyusul ke dalam kamar, dilihat Yasmin yang duduk di ranjang berantakan sembari memainkan ponsel genggam milik wanita itu. Aku ada pekerjaan, bukan pulang untuk Hana, Yasmin. Evan menjelaskan, meraih laptopnya lalu duduk di sebelah Yasmin. Meskipun berlibur pun bersama Yasmin, dia masih saja menyuruh Henry menyiapkan laptopnya di dalam kapal. Aku juga capek. Sebaiknya kita cepat pulang. Ada banyak pekerjaan, Renal menangani pekerjaanku sendirian. Ada klien datang untuk mengurus kontrak kerjasama, ingin bertemu denganku langsung untuk pertama kalinya. Jawab Yasmin beralasan. Semalam dia sebenarnya sudah mengatakan pada Renal untuk menundanya besok saja, karena ia akan pergi bersama Evan. Tapi Evan membuat hatinya kecewa. 150. Sepanjang perjalanan di dalam mobil, Yasmin tidak bicara sepatah kata pun. Dia lebih memilih membuka ponsel dan memainkan gadget genggam miliknya, dibandingkan mencari topik untuk mengobrol dengan Evan. Evan sendiri sudah bingung bagaimana harus membuat Yasmin tidak marah, ia sudah berusaha mengajak bicara, tapi Yasmin masih terus diam hanya menjawab dengan singkat padat dan jelas. Evan ingat begitu susah ia mendapatkan Yasmin, tentu saja dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan lagi. Kalau Yasmin tidak suka dia dekat dengan Hana, Evan akan mengalah demi Yasmin. Kita sudah dewasa, Yasmin. Tolong jangan seperti ini. Katakan saja kalau kamu tidak suka. Hari ini juga, aku batalkan kerjasama dengan perusahaannya Hana. Aku tidak mau, hubungan yang aku perjuangkan mati-matian, retak hanya karena masalah seperti ini. Ucap Evan. Yasmin tersentak kaget mendengar ucapan pria itu. Apa mungkin ia keterlaluan terlalu cemburu pada Hana, sehingga membuat Evan berada dalam masalah. Tapi Yasmin hanya merasa cemburu dan takut kalau Hana merebut Evan. Itu saja. Yang dikatakan Evan memang benar, mereka sudah dewasa dan sudah sejauh ini hubungan mereka. Seharusnya Yasmin menyerahkan kepercayaan sepenuhnya terhadap Evan, tergantung pria itu akan menjaganya atau tidak. Yasmin seketika menatap Evan, dia jadi merasa bersalah. Aku hanya takut dia mendekatimu, tatapan mata Hana seolah dia sangat memujamu. Kamu juga harus mengerti perasaanku, Evan. Aku pernah gagal, aku tidak mau kedua kalinya hubungan kita gagal karena orang ketiga ataupun ketidakjujuran. Aku tidak peduli siapapun kliennya, aku tidak masalah kalau kamu bekerja sama dengan Hana, tapi Evan kamu harus ingat juga, aku bukanlah Yasmin yang dulu. Katakan aku bodoh dengan semua yang terjadi aku masih mencintaimu dan menyerahkan diriku. Evan mengerti soal itu, sekarang Yasmin memiliki segalanya. Harta, tahta dan cinta bagi Yasmin itu hanyalah masa depan yang bisa ditentukan kapanpun ia inginkan. Tapi yang Evan sayangkan kenapa kata-kata Yasmin seperti menyesal memberinya kesempatan. Yasmin membuang nafasnya, sepertinya ia terlalu bicara jauh. Lanjutkan saja pekerjaannya. Asalkan kamu tetap profesional dan mengerti batasannya. Imbuh Yasmin dengan tegas.
Yasmin tidak akan bodoh lagi kalau sampai Evan bermain api. Begitu juga Evan, tidak akan mengulangi hal sama dan kehilangan Yasmin. Hana sudah menunggu di dalam lobi setengah jam, karyawan resepsionis juga menawarkan minum namun dia menolak. Kali ini Hana hanya butuh Evan untuk masalah besarnya, dan satu-satunya orang yang bisa membantunya adalah Evan karena tidak ada yang bisa ia percaya kecuali pria itu. Setelah menunggu, akhirnya pria yang memakai jas silver itu muncul dari pintu masuk dengan langkahnya yang lebar. "Kenapa kau mencariku?" Evan mendekati wanita itu. 151. Hana menoleh, dia lega melihat Evan tiba. Pria itu menjaga jarak, Hana paham. "Bisa kita bicaranya tidak di sini?" tanya Hana. "Ke ruanganku sekarang," jawab Evan lalu melangkah mendahului menuju lift VIP. Hana menyusul di belakang, menuju ruangan CEO. Sedangkan Yasmin, tiba di grup YK, dia langsung meminta semua pekerjaannya untuk diantar ke dalam ruangannya. Yasmin ingin menyibukkan diri, mengalihkan semua pikiran pribadinya dengan pekerjaan yang menumpuk. "Yasmin." Renal masuk ke dalam ruangan. Yasmin menoleh, tadi Renal mengatakan kalau meeting kembali dilanjutkan dan kliennya siap untuk datang ke perusahaannya. "Kliennya sudah datang." "Oke. Tunggu sebentar," jawab Yasmin. Beberapa saat kemudian, mereka menuju lobi untuk menjemput klien barunya yang pastinya akan semakin membuat grup YK membesar. Yasmin berjalan dengan anggun dan tatapannya begitu ramah pada setiap karyawan yang menyapa. Pakaiannya bukan lagi saat pergi bersama Evan, tapi sudah berganti. Seorang pria yang sepertinya seusia Yasmin, serta seorang pria yang lebih muda. Yasmin menyambutnya dengan senyuman ramah. Namun begitu melihat sosok pria yang merupakan CEO-nya, Yasmin terkejut dan merasa sangat tidak asing. Sean. 152. Sungguh dunia memang sempit, Sean adalah teman kuliahnya dulu. Sean sangat baik dan kerap menolongnya beberapa kali. Sudah lama mereka tidak bertemu semenjak pria itu pindah kuliah di luar negeri. "Jadi Yasmin Kailer itu kamu. Aku tidak menyangka sekarang kamu bisa sesukses ini, Yasmin. Aku sangat bangga padamu." Pria itu tersenyum lebar. "Sama-sama tidak menyangka akan bertemu lagi." "Ah, kamu bisa aja. Aku juga bangga padamu, Sean. Aku dengar kamu mendapatkan beberapa penghargaan sebagai pendiri stasiun televisi terbesar di kota," balas Yasmin. Sean merupakan seorang pengusaha pendiri Andreson Moa ANMS Group, dulu awalnya milik ayahnya, namun setelah ayahnya meninggal, dia yang membesarkan nama ANMS Group sampai berkembang pesat dan terkenal. "Kau bisa saja, Yasmin. Jadi bagaimana sekarang? Kita akan mengobrol atau rapat? Kalau kamu kliennya, aku langsung siap tanda tangan tanpa harus basa-basi." Pria itu terkekeh pelan. Yasmin pun sama, Sean masih orang yang sama yang selalu bisa membuat orang-orang di sekitarnya tersenyum. "Kita ke ruang meeting sekarang saja," sahut Yasmin. Renal pun hanya kebingungan dengan sikap mereka yang ternyata sudah kenal. Kalau seperti itu, jauh lebih baik, jadi kerjasama akan mudah. Di sisi lain, Hana dan Evan duduk di dalam ruangan kerja pria itu. Hana duduk di kursi tamu sementara Evan di kursinya sendiri. Pria itu mendengarkan apa yang ingin Hana katakan, sambil mengerjakan pekerjaannya. "Evan, aku mau mengatakan hal yang sangat penting. Aku mohon ini tetap menjadi rahasia kita." "Rahasia?" pria itu bergumam. Hana menganggukkan kepala, masalah yang menyangkut harga dirinya tentu saja menjadi rahasia. "1 bulan yang lalu, aku hadir di sebuah pesta salah satu temanku.
Lalu di sana aku mabuk dan tidak tahu bagaimana, tiba-tiba aku salah masuk kamar dan tidur dengan seorang pria asing. Yang jelas pria itu bukan Evan, karena Evan bersama Yasmin 1 bulan lalu. Mereka saja baru bertemu belum ada 1 minggu. Lalu aku mencari tahu sosok pria itu, aku lupa seperti apa wajahnya. Tapi saat aku mencari tahu, orang-orangku bilang pria itu bekerja di grup Christophe. Lanjut Hana. Hana berharap Evan membantunya untuk mencari tahu siapa pria malam itu. Hana tidak menuntut tanggung jawab, hanya ingin tahu saja, karena sejujurnya, dia sedikit menyukai pria yang wajahnya saja ia tidak tahu seperti apa. Evan pun tidak mengerti, apa Hana menyuruhnya untuk bertanya pada seluruh karyawan laki-laki satu persatu, hanya untuk menemukan pria yang menidurinya itu. Maksudmu aku harus menanyakan pada setiap karyawanku begitu? Sahut Evan dengan dingin. Bukan begitu. Aku juga tidak tahu harus bagaimana. Tapi tolong aku kali ini saja, kalau tidak berikan data semua karyawan laki-lakimu, aku akan cari tahu sendiri. Balas Hana. 153. Kalau minta semua data karyawan, data saja ke pihak HRD. Aku tidak punya data mereka. Jawab Evan, memang benar kan, ada ratusan karyawan laki-laki bagaimana dia bisa hafal dan punya data mereka kecuali yang menangani mereka. Tapi Evan bisa saja dengan mudah mendapatkan semua data-data karyawannya, hanya saja dia enggan menyuruh Henry. Apalagi jika teringat Yasmin, Evan sudah berjanji tidak akan peduli pada Hana terkecuali urusan pekerjaan. Hana masih kesulitan, dia terus meminta Evan untuk memberinya data karyawan, namun pria itu tetap tidak mau. Di perusahaan grup YK. Setelah meeting, Yasmin dan Sean mengobrol santai di ruangan meeting. Mereka membahas bagaimana Sean menangani grup Andreson Moa, serta Yasmin mendirikan grup Yasmin Kyler. Aku senang melihatmu seperti sekarang, Yasmin. Ngomong-ngomong, aku dengar kabar kalau putri keluarga Kyler menjalani hubungan dengan pemimpin grup Christophe, apa itu kamu? Tanya Sean. Yasmin tersenyum tipis dan menganggukkan kepala. Berita itu memang sudah tersebar, baik Alex maupun Zoe, apalagi Evan, tidak mau ada hubungan rahasia yang ditutup-tutupi dari publik. Biarkan semua orang tahu, kalau ditanya ya jawab iya. Sebenarnya hubungan kami sudah lama, suatu masalah dan membuat kami terpisah. Tapi kami kembali merajut lagi dari awal. Jawab Yasmin. Aku senang mendengar kalau kamu sudah menemukan jodohmu, Yasmin. Jangan lupa ya, 2 minggu lagi datang ke acara pertunanganku, ajak kekasihmu juga. Balas Sean dengan senyum tipis. Tentu Yasmin senang mendengar kabar baik dari teman lamanya yang selalu baik padanya. Ya, baiklah. Aku akan sempatkan waktu untuk datang, semoga acaranya berjalan lancar. Mereka mengobrol cukup lama, sampai tiba juga waktunya Yasmin untuk pulang. Besok mereka akan kembali bertemu untuk membahas pekerjaan, namun tempatnya di luar, bukan di perusahaan YK Group. Terima kasih sudah datang, Tuan Sean. Semoga kerja sama kita berjalan baik. Wanita itu tersenyum, dia tahu Sean tidak suka ia panggil dengan embel-embel, Tuan. Pria itu menjawabnya dengan anggukan, seperti pura-pura setengah marah. Jangan lupa besok, Nona Yasmin. Apa aku perlu menjemput Anda? Yasmin menggelengkan kepalanya, pria itu terkekeh pelan lalu berpamitan pergi. Yasmin pun juga, kebetulan tidak bawa mobil jadi menumpang mobil Renal. Di dalam perjalanan, Renal sejujurnya dari tadi menahan diri untuk tidak bertanya mengapa Yasmin pulang lebih awal, padahal seharusnya Yasmin pergi bersama Evan pulang sore. Pria itu melihat situasi Yasmin terlebih dahulu, kalau wanita itu terlihat segar barulah dia akan bertanya.
Dan tepat sepertinya setelah bekerja dan bertemu Sean, suasana hati Yasmin lumayan baik. Ngomong-ngomong, kenapa kamu pulang cepat, Yasmin? Di mana Evan? Tanya Renal dengan hati-hati. 154. Yasmin enggan sekali menjawabnya. Tidak ingin memikirkan Evan ataupun hari ini bersama pria itu. Sebaiknya tanyakan hal lain saja. Jangan bahas soal Evan, itu masalah pribadiku. Balas Yasmin dengan pelan. Renal tersenyum absurd, seperti dugaannya Yasmin tidak akan menjawab. Ya sudah, dia tidak akan bertanya lagi. Pada malam hari, Yasmin bahkan sangat sibuk dan seakan tidak sempat membuka ponselnya. Dia menyiapkan presentasi yang terbaik untuk kerja sama dengan Sean. Apalagi Yasmin tidak mendengar sama sekali notif masuk dari ponselnya, pesan dari Evan yang suara notifikasinya sengaja ia setel berbeda dari notif lain. Kemana perginya, Evan? Yasmin tidak tahu karena sejak Evan mengantarnya ke grup YK, pria itu tidak menghubungi lagi. Ting. Suara notif masuk, namun Yasmin tahu itu bukan dari Evan. Yasmin menoleh, mengecek siapa yang mengganggu malam-malam. Yoshi. Kak Yasmin, apa kamu sibuk? Apa bisa makan malam bersama? Mama dan Kak Hana menunggu. Hana ada di rumah Evan lagi. Yasmin mengusir pikiran buruknya, biarkan saja mereka melakukan sesukanya. Yasmin membalas pesan yang Yoshi kirim. Maaf, Yoshi. Aku sudah makan dan aku sedang sibuk mengerjakan pekerjaan penting, aku tidak bisa datang. Lain kali saja. Terima kasih untuk tawarannya. 155. Yasmin lalu meletakkan ponselnya kembali di sebelah laptop miliknya yang menyala. Untuk apa dia datang, kalau Evan bahkan tidak mengajaknya? Bukan Evan sendiri yang menelpon dan menjemputnya. Yasmin merasa hubungannya dengan Evan terasa jauh, berbeda dan hambar. Dia harus bagaimana? Apakah keputusan untuk memulai kembali dengan Evan itu salah? Pria itu memang peduli padanya, tapi Yasmin merasa Evan lebih mencintai pekerjaannya. Evan bahkan rela mengadakan pernikahan sampai 3 bulan, apa pria itu tidak serius padanya? Padahal bisa saja hari Sabtu atau Minggu mereka menikah dengan sederhana. Memikirkan itu membuat konsentrasi pikiran Yasmin terganggu. Dia sudah bilang untuk tidak memikirkan hubungan mereka, tapi tetap saja tidak bisa. Jam 11 siang, Yasmin sudah duduk bersama Renal, Sean serta sekretaris serta asisten Sean. Mereka nampak serius membahas kerja sama di dalam sebuah restoran berbintang. Aku suka dengan desainnya, siapa yang membuatnya? Tanya Sean. Yasmin yang bekerja siang dan malam untuk menyiapkannya. Sahut Renal dengan bangga. Yasmin menatap pria itu dengan tajam, dia tidak suka Renal memujinya di depan orang-orang. Sudah Sean duga kalau Yasmin yang membuat desainnya, dulu saat kuliah dia sangat cerdas dan kreatif. Sekretaris dan asistennya juga kagum dengan hasil tangan pemimpin grup YK tersebut. Semoga kerja sama kita berjalan baik, aku yang akan menanganinya langsung. Yasmin tersenyum mendengar ucapan Sean, pria itu sangat sibuk tapi masih bisa mengatur pekerjaan untuk mereka. Suatu kehormatan bagiku, Tuan Sean. Jawab Yasmin. Kerja sama Hana dan Evan pun sudah berlangsung, begitu juga proyek besar yang sedang Evan kerjakan tentunya membuatnya semakin sibuk dan tidak memiliki banyak waktu luang. Senalam saja Evan memilih pulang ke apartemen bersama Henry dan lembur di sana sampai jam 2 pagi. Saat Henry pulang, Evan tidak tidur melainkan kembali bekerja sepanjang malam tanpa tidur. Sebenarnya Evan ingin menghubungi Yasmin, tapi takut wanita itu sudah tidur.
Selesaikan pekerjaanmu, kau bisa keluar. Ucap Evan terhadap asisten pribadinya. Henry mengangguk, membungkuk sebentar lalu pergi usai berpamitan. Evan meraih ponselnya dan mendial nomor kontak Yasmin. Ada apa? Yasmin menjawab di seberang, bukan panggilan telepon biasa melainkan video call. Jadi Evan bisa melihat wajah cantik Yasmin yang membuatnya rindu. Kamu di mana sayang? Tanya Evan. Sebab terdengar suara ramai dan latar belakang Yasmin seperti di tempat keramaian bukan di dalam ruang kerja. 156. Yasmin sebenarnya tidak enak mengangkat telepon sementara meeting masih berlangsung, tapi Sean memberinya waktu untuk istirahat sebentar. Aku ada di restoran 5 star, sedang meeting. Aku sangat sibuk sekarang. Jawab Yasmin. Rupanya Yasmin sedang meeting, Evan sekarang memiliki kekasih seorang wanita karir, tidak bisa 24 jam di rumah. Mau makan siang bersama? Tanya Evan. Maaf, tapi aku sekalian makan siang di sini. Lain kali saja ya, kamu juga pasti sibuk. Aku nggak mau ganggu waktu kamu juga. Balas Yasmin. Untukmu aku punya banyak waktu, Yasmin. Evan menyahut. Tapi Yasmin memang sudah ada janji untuk makan siang bersama Sean sekalian, bukan berdua tapi bersama Renal dan asisten Sean juga. Sekaligus, Yasmin tidak ingin bertemu Evan. Aku sibuk, Evan. Lain kali saja, aku ninggalin mereka terlalu lama. Aku tutup teleponnya ya, sampai jumpa. Sebelum Evan sempat menjawab, Yasmin langsung memutuskan sambungan teleponnya sepihak. Evan membuang nafasnya kasar, seandainya ia punya waktu pasti akan menyusul Yasmin. Tapi memang benar kata Yasmin, dia juga sibuk bahkan sangat sibuk untuk meraih tender dan proyek besar yang akan membuat perusahaannya semakin besar, bahkan di atas perusahaan grup Kyler. 2 minggu berlalu, Evan baru saja pulang dari luar negeri. Tubuh yang lelah dan kantung mata hitam, akibat kurang tidur pria tampan itu berubah seperti hewan yang menyukai bambu, panda. Semuanya dilakukan supaya semua pekerjaan selesai dengan cepat di luar prediksinya. Tinggal menunggu hasilnya, apakah klien dari luar negeri memilih perusahaannya atau tidak, Evan pasrah untuk hasilnya karena memang dia sudah memberikan yang terbaik. Berharap sesuatu keinginannya. Saya akan mengantarkan Tuan untuk pulang, sebaiknya Tuan istirahat dulu. Saya takut Tuan sakit. Ucap Henry. Evan sudah hampir 2 minggu tidak bertemu Yasmin, bagaimana wanita itu kabarnya? Dia sangat merindukan Yasmin, sebelum melihat wajahnya langsung, Evan tidak akan bisa istirahat tenang. Lacak keberadaan Yasmin. Dia tidak mau ku telepon, aku ingin bertemu dengannya. Sahut Evan. Tapi sebaiknya Tuan istirahat dulu sebelum bertemu Nona Yasmin. Henry menasehati. Lakukan saja perintahku. Balas Evan dengan dingin. Baik Tuan. Henry akhirnya menurut dan mengikuti perintah tuan mudanya. Di dalam mobil yang dikendalikan sopir, Evan memejamkan matanya bersandar di sandaran kursi penumpang belakang, sementara Henry melacak keberadaan Yasmin ada di mana. Tidak butuh waktu lama, Henry menemukan titik lokasi keberadaan Yasmin. Rupanya Yasmin tidak di perusahaan Kyler maupun grup YK. Tapi di sebuah coffee shop yang tidak jauh dari lokasi jalan mereka saat ini. 157. Nona Yasmin ada di coffee shop di dekat sini, Tuan. Ucap Henry. Susul sekarang. Sahut Evan dengan cepat. Di sisi lain, Yasmin memang baru saja masuk ke dalam coffee shop yang kebetulan tidak jauh dari dia bertemu teman lamanya di panti asuhan dulu. Namun begitu Yasmin baru duduk, sosok pria masuk ke dalam.
Cuaca yang lumayan ekstrim memang membuat banyak orang ingin menikmati segelas kehangatan. Boleh aku duduk? Yasmin seketika menoleh, dia terkejut melihat pria yang lusa nanti akan mengadakan acara pertunangan. Sean. Yasmin tidak menyangka mereka bisa terus bertemu, padahal 2 hari yang lalu baru meeting. Silahkan. Jawab Yasmin. Sean awal mulanya ingin datang ke perusahaan Yasmin untuk memberikan undangan, taunya melihat Yasmin masuk ke dalam coffee shop jadi dia menyusul. Oh ya, ini undangan untukmu. Jangan lupa datang besok lusa. Yasmin meraihnya dan membukanya. Tentu saja. Kalau ada waktu aku pasti datang. Setelah itu Yasmin memasukkan undangannya ke dalam tas. Ngomong-ngomong, kenapa wanita cantik selalu nongkrong sendirian? Di mana pacarmu? Tanya Sean setengah bercanda. Yasmin hanya tersenyum tipis menanggapi. Tidak tahu kenapa, Yasmin merasa hubungannya dengan Evan semakin hambar setelah Hana muncul. Dia tidak ingin mengobrol, bertemu apalagi melihat wajah Evan untuk sementara, untuk meyakinkan perasaannya yang sebenarnya seperti apa ketika tidak mendapatkan kabar pria itu. Rindu. Dalam hati kecilnya Yasmin memang merasakannya, tapi entahlah. Yasmin merasa Evan yang tidak peduli padanya. Kami sama-sama sibuk, jadi jarang bertemu. Tunggu sebentar ya, aku mau ke toilet. Yasmin berdiri, dia tidak sadar dan melihat ada pelayan yang berjalan, pelayan itu menabraknya karena tidak sengaja. Namun begitu Yasmin hampir jatuh karena sepatu haknya licik, Sean berdiri dan menggapai tubuh Yasmin. Sementara di pintu masuk, Evan muncul dengan emosi menyala serta tangan terkepal. Langkahnya yang lebar dan cepat menghampiri Yasmin dan meraih tangannya, lalu memukul Sean dengan kepalan tangan kuat. Beraninya kau menyentuh Yasmin. 158. Suasana coffee shop yang semula tenang, kini mendadak panas gara-gara Evan yang tiba-tiba datang menyerang Sean. Bukan hanya Sean yang terkejut karena tiba-tiba mendapat pukulan di wajahnya, namun Yasmin pun tak kalah terkejutnya. Beraninya kau menyentuh kekasihku, hah? Bentak Evan dengan marah. Sean melawan balik karena merasa tidak bersalah apapun. Dua pria dewasa itu saling adu tenaga setelah Evan melepaskan tangan Yasmin. Tentu saja Yasmin tidak tinggal diam melihat perkelahian dua pria di hadapannya. Yasmin bingung harus menahan yang mana karena Evan maupun Sean tidak ada yang mau mengalah. Evan, Sean, cukup. Yasmin berdiri tepat di tengah-tengah mereka, kedua tangan kuat yang hampir meninju pipi kanan kiri Yasmin namun berhenti. Minggir Yasmin. Evan menekan kalimatnya. Dia tidak pernah membentak Yasmin, dan tidak akan. Yasmin menggelengkan kepalanya, dia tidak akan minggir, yang ada perkelahian mereka tidak akan berhenti. Sean mengusap sudut bibirnya yang berdarah, sekarang dia baru melihat sosok Evan Christophe, pria yang sangat dicintai Yasmin. Jadi seumur hidup kamu mencintai pria seperti ini, Yasmin. Ucap Sean, dia hanya ingin tahu seberapa besar cinta Evan untuk Yasmin. Dipancing sedikit saja, Evan pasti akan marah. Tentu saja, tubuh yang lelah, pikiran yang terbagi banyak, ditambah sikap Yasmin yang acuh, membuat emosi Evan naik pitam. Dia menyiapkan tenaga, lalu memukul kembali Sean lewat di depan Yasmin. Evan! Yasmin berteriak panik. Lalu tidak lama Henry datang dengan langkah cepat dan menahan tuannya untuk tetap tenang. Tidak ada yang berani mendekati mereka karena tidak mau ikut campur urusan mereka. Bahkan beberapa tamu ada yang memilih pergi. Tuan, tenangkan diri Anda. Ucap Henry. Lepas. Evan menggeliat dengan kuat sampai Henry kesulitan menahannya, hingga akhirnya terlepas. Yasmin sekarang bingung dan serba salah,
Dia menatap Sean karena merasa bersalah. Sean tidak bersalah tapi menjadi sasaran amukan Evan. Sedangkan Evan salah paham terhadap mereka. Sean, aku minta maaf. Kenapa kamu harus minta maaf, Yasmin? Kamu tidak bersalah. Balas Sean. Jadi ini yang kamu lakukan, Yasmin. Evan menyahut setelah merasa sedikit tenang. Yasmin menoleh, dia menggelengkan kepala, menatap wajah Evan. Yasmin hendak menyentuh wajah pria itu, namun Evan menepis tangannya. Aku bisa jelaskan, Evan. Kamu salah paham. Salah paham kamu bilang. Evan memejamkan matanya yang terasa panas. Lalu menatap Yasmin setengah kecewa. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, kalian berpelukan. Aku sibuk bekerja mati-matian, tapi kamu mengabaikanku. Setengah mati aku merindukanmu tapi kamu selalu menolak telepon dan pesanku jarang amu.